Shalom, shalom saudara sekalian. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur kita ada di rumah Tuhan, amin. Hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh
Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati dan dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkit. Dia telah mati, dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan. Jadi raja. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan. Mari sembah, mari sembah. Oh, segala kemuliaan dan hormat, pujian dan syukur hanya bagimu. Haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau. Oh, mari naikkan pujian kita, penyembahan kita. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima segala hormat, pujian, kemuliaan. Haleluya, haleluya. Tiada seperti-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Engkau Raja segala raja, Engkau Tuhan segala Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Segala hormat, segala pujian dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Biar kerajaan-Mu datang, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Dimuliakan Dia, muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Oh, kerajaan
Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Mari angkat tangan kita. Di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Sekali lagi, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi seperti mari muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Oh, kerajaan-Mu datanglah. Saya undang Pendeta Andrew Rawis untuk menghabiskan ibadah pada hari ini. Seperti di surga, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Di bumi Haleluya. seperti Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini seperti dalam kerajaan sorga. Biar kami dapat merasakan, kami dapat mengalami kuasa ilahi tercurah atas setiap kami. Roh Kudus, berkuasalah penuh atas tempat ini, atas hidup kami, atas pikiran kami, atas hati kami, atas tubuh kami. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami akan masuk lebih dalam peribadatan Tuhan. Kami alaskan peribadatan kami, puji-pujian kami, penyembahan kami. Firman Tuhan yang akan diberitakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, Allah yang kami berkuasa. Kami yang memuji, membesarkan, bersorak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita kasih tos kanan kiri. Mari kita membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Beri sekali lagi kemuliaan buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia nama yang ajaib. Bersama Dia ada kemuliaan, ada mujizat, ada pertolongan. Haleluya. Pujikan pujian ini. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia berikan alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia berikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Berikan kuasa untuk
Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terbesar, terhebat bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Tetap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Yes, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Haleluya. Oh, dan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya, selama-lamanya. Dia bangkit, dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan
Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Ada sukacita dalam rumah Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan sejenak berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita dan apa yang bisa kita bawa untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita tidak datang dengan tangan hampa, tapi kita membawa persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk kesempatan Engkau sudah memberikan kami hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Dan Engkau sudah berikan kami hidup yang berarti di dalam Engkau, dan kami boleh memuji, boleh datang di dalam rumah Tuhan. Kami mengucap syukur. Saat ini kami akan memberikan apa yang kami bisa beri dari berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan persembahan bisa dijalankan. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar pengorbananmu
Syukur sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Haleluya, haleluya. Sungguh indah. Haleluya, berikan kemuliaan, sorak-sorak. Haleluya, sungguh indah. Mari sembah, mari sembah. Berikan yang terbaik, karena Dia telah berikan semuanya buat kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ini yang bisa kami beri Tuhan, yaitu hidup kami, apa yang kami punya Tuhan.
Berkenanlah menerima persembahan, pujian, kemuliaan kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. 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 Ini hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami berikan segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu. Mulia, mulia, bagi anak domba. Mulia, mulia, bagi anak domba, sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, 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 bagi anak domba. Mulia, mulia, bagi anak domba, sebab Engkau mulia, Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya. Mulia, mulia, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Saya serahkan pada pemberita firman Tuhan. Mari sembah Dia, sembah. Mari bawa hidup kita sebagai persembahan di hadapannya. Sebab Dialah Tuhan, Dialah Raja. Yesus Kristus Tuhan yang kita puji, kita sembah, kita agungkan. Yang daripadanya lah kita boleh beroleh hidup, kita boleh beroleh kesempatan untuk masuk dalam kemuliaannya yang abadi. Haleluya. Engkau yang bangkit, Engkau menang atas maut. Engkau yang berkuasa Tuhan, yang kami sembah, di mana kami mempersembahkan hidup kami merendahkan hidup kami untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah Engkau tetap dipermuliakan atas hidup kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Besarlah dan agunglah nama-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita sembah. Kita sembah Dia. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Amin, amin, amin. Atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya. Biarlah lewat mulut bibir kita mengatakan, Yesus Kristus Tuhan dalam hidupku. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Berfirmanlah Roh Kudus, urapi hamba-Mu, biarlah hanya firman Tuhan sendiri yang diberitakan tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Suatu karya yang ajaib yang Tuhan buat dalam kehidupan setiap kita. Dalam segala lika-liku kehidupan, tapi lewat puji-pujian yang kita naikkan, penyembahan kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang benar. Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa, Dia yang dahsyat, Dia yang mengalahkan maut, Dia yang menang atas segala pencobaan dan ujian. Haleluya. Satu pergumulan untuk mempersiapkan khotbah hari ini, dan Tuhan sampaikan, Tuhan gerakkan untuk sampaikan ini biar jemaat Tuhan mengerti dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan ada, Tuhan beserta, Tuhan membela kehidupan kita. Saya undang untuk setiap kita buka di Markus 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayat ini akan berbeda dengan apa yang akan dibahas secara topik ya, tapi melalui ayat ini saya dapat pengertian untuk apa yang disampaikan untuk kepada jemaat, dan dikuatkan lewat pujian penyembahan kebangkitan Kristus. Ada Allah yang dahsyat, Allah yang bangkit. Kita mungkin mulai ragu kepada Tuhan, mungkin kita bertanya-tanya apakah benar Tuhan itu ada, apakah Tuhan itu mengawasi setiap kita, peduli setiap kita. Kita buka Markus 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dengan kasih Kristus saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama, kita baca bergantian satu ayat. Markus 16 ayat 16 mulai dari saya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Puji Tuhan, silakan duduk semua. Berbagi orang yang mendengar, melakukan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kebangkitan Yesus saat ada ibu-ibu ya, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah. Mereka mempersiapkan untuk datang ke kubur Yesus. Tapi mereka bertanya dalam hatinya, wah,
kita ini cewek-cewek guys gitu ya. Kita ciwi-ciwi gitu ya. Kita cewek-cewek gitu. Bagaimana kita mau menggulingkan batu itu bagi kita gitu. Boro-boro batu, galon di rumah aja ya. Kita udah bingung ini siapa yang mau angkat galon. Baru galon ini. Ini batu yang menutup pintu kubur. Baru ini batu ya. Wah, luar biasa. Lewat firman Tuhan ini. Tapi apa yang terjadi? Di ayat yang keempat, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, jadi ada proses ya yang dilalui oleh para wanita-wanita ini dari keraguan, tapi mereka tetap melangkah, mereka tetap mendekat, dan mereka tampak batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Judul firman Tuhan hari ini, tetap berjuang. Walaupun mustahil, dari mata ini kita melihat sesuatu yang tidak mungkin, tetapi berjuang. Di perikop yang lain dikatakan ada gempa yang besar sebab malaikat Tuhan turun. Ya, Tuhan kirim malaikatnya untuk turun untuk menggulingkan batu besar itu. Dan inilah kesaksian Alkitab menjadi kesaksian juga bagi setiap kita. Firman Tuhan hari ini tetap berjuang. Katakan kanan kiri, tetap berjuang. Amin. Ya, lihat lagi yang belum dilihat, yang sudah dikatakan sudah, yang belum dilihat, dipanggil namanya. Tetap berjuang, haleluya. Perjuangan masih panjang, kita yang masih hidup ya, tidak menutup kemungkinan memang ada orang-orang yang sudah diizinkan dipanggil Tuhan. Ya, kalau kemarin bulan Agustus kami juga bukan memperingati ya, mengingat kembali di mana almarhum Bapak Gembala di tempat ini berpulang tanggal 12 Agustus. Nah ternyata di bulan Agustus datang ini anak dari Bapak Gembala almarhum ya, bersama-sama. Kita ngobrol sedikit, bertukar kisah ya tentang sosok ayah gitu. Tapi walaupun Tuhan panggil, tapi kita tetap harus berjuang. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak pendeta ya, setiap kita jemaat Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang tidak diharapkan oleh hati kita. Tetapi tetap berjuang, puji Tuhan. Haleluya, Ratapan 2, kita buka sama-sama ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Ratapan 2, waduh baru judul Alkitabnya aja udah Ratapan. Wah ini agak kecil teksnya, tapi kita bisa baca di Alkitab kita masing-masing ya, atau fontnya bisa dibesarkan mungkin. Ratapan 2 ayat 11 dan 18. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku karena reruntuhan putri bangsaku. Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Berteriaklah kepada Tuhan, ayat 18 ya. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Nah ini dia. Janganlah kau biarkan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang. Kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Siapa Nabi Yeremia? Mungkin kita sebagian besar sudah tahu, tapi yang masih penasaran gitu ya, siapa Yeremia ini gitu ya. Kalau Yemima kan anaknya Tante Erlin ya. Yeremia ini apa salah ketik gitu kan. Nabi Yeremia salah satu nabi yang dipakai Tuhan. Ini pelayanan Nabi Yeremia ini pelayanan yang luar biasa, pelayanan yang hebat, pelayanan yang nggak masuk di akal gitu. Secara manusia nggak masuk di akal, apalagi secara bisnis, wah bocuan. Pelayanan yang betul-betul apa ya, anti mainstream, tidak pada umumnya. Nah, Nabi Yeremia ini hidup pada masa sejarah bangsa Israel porak-poranda. Jadi slide berikutnya ya. Sebelumnya. Next. Oke, ini dia. Melihat pelayanannya Yeremia. Pelayanan Nabi Yeremia ini hidup pada masa
sejarah bangsa Israel porak-poranda. Yerusalem dalam masa kehancuran terjadi selama kehidupannya Yeremia. Kita bisa baca tadi ayat 11 ya, mataku kusam dengan air mata, remuk rendam hatiku. Kenapa? Karena dia menyaksikan kekejaman dan kebengisan yang terjadi pada orang-orang sebangsanya. Saya dengar beberapa waktu yang lalu malah cerita ya kesaksian, aku tidak bisa makan daging merah aku. Kenapa? Waduh gitu. Dia melihat di masa lalu peperangan yang terjadi. Jadi ada masa lalu yang melihat kebengisan ya, ada trauma-trauma. Kalau kita lihat latar belakang sejarah juga di Indonesia antara Madura sama Dayak, wah itu sempat beredar di YouTube, tapi beberapa yang video-video yang lama sudah dihapus karena sudah nggak layak tayang memang, karena begitu mengerikannya. Jadi ini terjadi juga pada Nabi Yeremia dan juga terjadi pada keluarga dan orang-orang yang dikasihinya. Di ayat 11 tadi juga dikatakan, sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kondisi yang, ya ampun, kita barusan waktu yang lalu kita dapat berita ada satu anak yang meninggal ya, mati lemas, tewas lemas gara-gara nelen jelly, makan jelly. Dan ironinya baru beberapa waktu yang lalu kami ajak anak-anak itu ya makan di sana. Ada ulang tahun dari pasien, diajak ulang tahun di ya restoran tersebut, dan kita pun pesan menu yang ada jelly yang warna-warnanya seperti itu. Dan namanya anak-anak kalau makan, kita lengah sedikit jelly itu langsung habis. Saking sukanya hap gitu. Loh kok habis, apalagi anak yang bungsu itu ya, yang badannya lebar. Oh dia makan itu memang mulut penuh sudah pegang lagi, sudah mau diisi. Ya Tuhan gitu. Nah di kisah ya, tapi ya puji Tuhan anak kami bertahan ya. Pelajaran dari itu kalau makan jelly akan dikecil-kecilkan. Tapi kita dapat berita yang kemarin mati lemas gara-gara makan jelly yang rasanya itu saya itu ikut nelongso, ikut ngerasani karena mengalami hal yang sama juga. Kemudian di ayat 18, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion, cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Jadi ada suatu kondisi yang betul-betul berat terjadi di bangsanya, yang terjadi pada keluarganya dan orang-orang juga yang dikasihinya. Kalau kita juga mengalami ada namanya bencana nasional kemarin, bukan nasional ya, kemarin pandemi terjadi di seluruh negeri, terjadi beberapa orang di antara keluarga kita pun bisa merasakan latar belakangnya Yeremia ini. Oke, next. Tetapi apa? Life must go on. Hidup harus tetap berjalan. Tetap berjuang. Tetap berjuang. Dalam kondisi yang berat sekalipun yang dialami, beberapa kesaksian ya yang dialami oleh saudara kita di sini, Cik Esther juga, wah berat, tangisan air mata ya dalam perjuangannya, dalam pernikahan kita tahu juga. Tapi hidup harus tetap berjuang. Yang awalnya dapat sponsor terus untuk cicil rumah, tiba-tiba putus gitu. Tidak ada lagi asupan sama sekali. Harus berjuang, katakan berjuang bro, berjuang bro. Berjuang sis, harus berjuang ya. Ada teman-teman yang datang dari luar pulau, wah nekat gitu ya dari seberang lautan datang kemari. Karena apa? Berjuang, harus berjuang. Yang ada di sini berjuang, semua berjuang, amin? Amin, oke. Jadi kita lihat Nabi Yeremia ini. Nah kenapa Nabi Yeremia? Apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Yeremia? Kalau tadi latar belakangnya ya, apa yang sudah dilakukan? Tidak ada satu orang pun yang bertobat. Next. Nah, ini dia. Dalam pelayanannya Yeremia ya, dalam khotbah-khotbahnya agak kecil, besar ya. Kelihatan? Oke, saya bacakan. Tidak ada satu orang pun yang bertobat atau berubah. Ini pelayanannya Nabi ya. Tuhan yang ngomong lewat Nabi Yeremia. Nah, kalau ada Nabi Yunus, waktu firman Tuhan dia kan nolak-nolak untuk ngomong, tapi waktu dia ngomong satu kota itu bertobat, bahkan binatang pun disuruh puasa. Bertobat, ada buah dari hasil pelayanan. Tapi ini Yeremia bagaimana? Tidak ada yang bertobat atau berubah. Sepertinya sia-sia pelayanan Yeremia. Khotbahnya ketokane sia-sia, nggak ada yang bertobat. Jadi kalau pergumulan ya hamba-hamba Tuhan
kalau kesaksian kemarin sama ingat-ingat cerita masa lalu waktu Cak Esther masih sekolah, bayar uang sekolah di salah satu sekolahnya kami ini, mau bayar sampai terharu. Ini Esther kecil ini terharu karena melihat ngasih, kalau dulu masih belum zamannya ATM ya, transfer dan lain-lain. Ngasih uang bayar uang sekolahnya, SPP-nya itu pakai lembaran uang-uang nominal kecil plus koin-koin itu dikumpulin, uang yang dikucil-kucil ya kadang, ya Bapak Ibu kalau kasih persembahan enggak perlu diremet kok, enggak apa-apa, masukin aja gitu ya. Nah itu, wah itu yang sudah berantakan-berantakan dengan nominal-nominal yang anak-anak saja merasa terharu, wah orang tuaku seperti ini. Pelayanan tempat ini bukan pelayanan yang besar, bukan yang ribuan jiwa, tapi berapapun jiwa yang dilayani, Tuhan percayakan kita tetap setia melayani. Jemaat Tuhan, jangan lihat kelemahannya gembala, tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, ada buah-buah yang dihasilkan. Di sini ada Evangelis Eric ya, yang sejak muda belia dan puji Tuhan sampai hari ini setia melayani. Sebuah buah pertobatan ya, yang kita bisa nikmati sama-sama. Haleluya ya, yang muda-muda setialah, setia sampai mati. Haleluya. Nah, saya pernah lihat salah satu album foto kan beres-beres kemarin. Album foto yang dilihat salah satunya ada bapak-bapak itu sekitar tahun 90. Ada kumisnya gitu. Tak mati. Wah, ini Om Niko. Om Niko ini gitu. Waktu itu Nesia masih kecil, waktu masih bayi itu. Ada fotonya nemu Om. Wah, dari muda sudah kumisan. Sampai sekarang masih tetap kumisan, tapi tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Suatu perjuangan, dan ini adalah tokoh-tokoh iman yang perlu kita ikuti, kita lakukan juga. Nah, Yeremia ya, kadang-kadang kita anak pendeta langsung, waduh, ini khotbah pertambahan jiwa barunya kok enggak ketok gitu ya. Ya sempat waktu kita rapat, wah wes ojo buat acara besar-besar gitu ya. Pergumulan, karena kalau secara, ya tadi saya bilang, secara bisnismen ini gak cuan. Bocuan, bikin usaha tapi gak menguntungkan gitu ya. Buat apa dipertahankan? Mungkin secara manusia suatu pekerjaan yang sia-sia. Tapi Yeremia dia tahu kalau itu panggilannya Tuhan. Dan dia kerjakan apa yang Tuhan mau. Kalau kita mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, lihatlah perbuatanmu akan diberkati Tuhan. Lakukan, cari isi hati Tuhan, cari perkenanan Tuhan, tetap setia. Apapun hasilnya itu haknya Tuhan. Tuhan yang mau kasih berkat banyak, Tuhan dia mau kasih berkat sedikit, itu haknya Tuhan. Jemaat mau banyak, jemaat sedikit, itu bagiannya Tuhan, Tuhan yang percayakan. Tapi yang kita bisa lakukan, kita setia kepada Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah kesungguhan hati kita. Kesungguhan Yeremia melaksanakan apa yang Tuhan percayakan, itu yang Tuhan lihat. Sudahkah ada iman dalam hidup kita? Ya, kalau kita lihat di ayat 11, walaupun Yeremia mengalami mataku kusam dengan air mata, jadi udah bengek ya, wis welek matanya ini wis air mata tok gitu ya. Udah berjuang pun udah hancur hati, dia sudah terluka lihat pengalaman yang pahit, dalam pelayanannya pun tidak dihargai, tetapi dia tetap berjuang. Next bro, apapun keadaannya hidup ini harus berlanjut, berjuang. Amin. Amin. Katakan sekarang dalam diri kita, aku mau tetap kuat dalam Tuhan. Ya. Jangan menyerah, jangan berhenti hanya karena melihat apa yang dilihat oleh mata, tapi lihatlah dengan mata iman, suatu hal yang besar Tuhan sediakan bagi setiap kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan next pada saat mengalami tekanan yang hebat? Jadi kita lihat dari Yeremia berjuang dalam Ratapan 3, kita buka sama-sama, Ratapan 3 ayat 28 sampai 29. Oke. Ya, Ratapan 3 ayat 28 sampai 29. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Nah, lewat apa yang Yeremia tuliskan dalam kitab Ratapan ini, waktu dia mengalami tekanan yang hebat, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah fokus kepada Tuhan. Pusatkan perhatian kita kepada Tuhan.
kita lihat mata kita ini kepada Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, tetap kita kerjakan. Nah, dalam kita fokus kepada Tuhan, kita siapkan waktu untuk bisa intim dengan Tuhan. Kalau kita sibuk dengan segala aktivitas kita nggak memberikan waktu kita untuk Tuhan, kita nggak bisa mengalami kita nggak bisa dapat kekuatan dalam tekanan yang hebat. Kita harus sediakan waktu. Harus, ini betul-betul, ayo dijadwalno untuk ini waktuku untuk kepada Tuhan. Seperti yang kita lakukan hari ini kita fokus kepada Tuhan. Kita memberikan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau fokus arahkan mata kita kepada Tuhan. Amin. Dengan kita mengarahkan mata kepada Tuhan, kita bisa melihat yang Tuhan inginkan apa dalam hidup kita. Waktu firman Tuhan kita dengar, ini kita masukkan, oh ini yang Tuhan mau. Supaya kita ini tahu, hidup gak sekedar hidup, waktu lewat tidak sekedar lewat, tapi hidup kita berarti. Kalau kita melihat apa yang terjadi seperti Yeremia melihat apa yang dia lakukan, mungkin dia akan kecewa. Kalau kita melihat diri kita akan melihat kecewa, wes percuma, buat apa ke gereja dan lain-lain. Tetapi kalau lihat kita kepada Tuhan, kita dapat kekuatan yang baru. Amin. Amin. Ya, yang pertama apa? Fokus kepada Tuhan. Hari-hari ini dunia menawarkan begitu banyak fokus-fokus yang lain. Kebahagiaan itu diukur dengan nilai materi uang. Hanya uang yang sanggup memberikan kebahagiaan. Wah, kalau mau dipikir-pikir, ono bener gitu. Ono bener, tapi apakah benar-benar benar? Apakah benar-benar benar? Tampaknya benar. Itu baik gitu. Punya uang itu baik gitu. Tapi yang lebih baik adalah punya uang yang banyak. Kalau cuma punya uang itu baik, tapi lebih baik lagi punya uang yang banyak. Tetapi yaitu kebahagiaan oleh karena uang itu hanya sementara. Tetapi ayo kita fokus kita kepada Tuhan. Kita sudah tahu sudah banyak hal. Memang gini ya, kalau saya bilang uang bukanlah segalanya, nggak perlulah kebahagiaan untuk dapat uang. Wah itu gombal. Kalau saya sudah punya rumah 5 gitu ya, punya hotel 2 di Surabaya, wah belum yang di kota-kota yang lain. Nah saya ngomong kayak gitu, uang bukanlah segalanya, bisa diterima gitu ya, bisa diterima. Misalnya yang punya Facebook gitu, nggak usah cari uang gitu ya. Ya memang dia nggak cari uang, dia sudah banyak uangnya dia ya. Tapi kita yang berjuang hari lepas hari ya, belum habis bulan, saldo sudah habis, ya kita butuh uang gitu ya. Kita tidak memungkiri kita butuh materi-materi di dunia. Tapi sekalipun kita butuh uang, jangan kita lupakan bahwa kita lebih perlu Yesus yang memelihara kehidupan kita. Amin. Dia yang pedulikan kepada kita. Dunia menawarkan cari uang dengan instan. Ya, titipno aku uangmu nanti berkembang biak, kamu tinggal terima hasil. Sekarang bagaimana dengan mereka? Berapa banyak mereka yang menderita kerugian gara-gara ingin untung yang besar. Saya berdiskusi dengan pasien, dia orang yang pernah bekerja di bank, yang harus berhenti kerja di bank karena mau fokus mau punya anak katanya gitu. Dia berhenti di bank, terus kita cerita sampai asik. Dia cerita, aku ini udah berhenti di bank itu sudah 3 tahun sebelum kejadian kemarin ini Jiwasraya dan lain-lain. Ya, yang di Surabaya ada banyak bank perkreditan yang tutup mendadak, dilaporkan pilot. Ada ruko-rukonya juga di Citraland itu ada namanya, di silang-silang. Ada bank-bank perkreditan tertentu yang melakukan penutupan. Nah, di mana orang, dia kan pegawai bank, dia tahu orang investasinya di bank ini investasi yang aman, jebret. Deposito selesai, uangnya bisa ditarik kembali. Nah, ini ini sudah lebihnya, aku mau untung lebih banyak. Tapi kalau di bank kok bunganya kecil, mau tak kenal temanku yang kerja di bank ini. Itu dia bisa kasih bunga lebih besar, boleh. Ya rekomendasi ya aman, dikirimkanlah, taruh ke bank tersebut. Taruhnya gak nanggung-nanggung, ditaruh yang banyak-banyak supaya dapat untung yang banyak. Ternyata tiba-tiba ceduk, hari ini masih bisa ambil uang,
besok sudah tutup, nggak bisa ambil uang. Jadi begitu banyak nasabah-nasabah yang mengalami kerugian. Nah, bagaimana? Kalau kita mau taruh pengharapan kita kepada material di dunia, karena kita nggak pernah akan cukup waktu melihat hal-hal di dunia, bisa mengalami kerugian. Nah, kita yang masih berjuang, berjuanglah ya. Pak Jadi kemarin cerita, kepalaku sakit. Ya Pak Jadi kalau mau istirahat boleh Pak Jadi, istirahat aja, hari ini setengah hari gitu. Besok pagi periksa ke puskesmas, siangnya langsung datang lagi, bersih-bersih gereja. Tetap berjuang, dalam sakit-sakit berjuang gitu ya. Padahal istirahat gak apa-apa Pak Jadi, yo tetap berjuang, itu luar biasa. Punyalah mental-mental prajurit, apalagi prajurit Kristus ya. Tetap berjuang sekalipun mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, tetap berjuang. Nanti Tuhan yang pulihkan. Yang awalnya tekanan darah di atas normal, kemarin laporan habis dites sudah normal. Padahal berjuang gitu ya. Puji Tuhan. Amin. Tetap berjuang. Amin. Kita mau fokus kepada Tuhan. Yang kedua, kita buka di Ratapan 3 ayat 28 sampai 29. Ya, semoga ya kalau Tuhan berkehendak kita bisa dapat layar yang lebih besar. Ya, kalau ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk gerejanya, ya kita bisa dapat layar yang lebih besar. Ini komitmen sederhana untuk memberikan jemaat bisa lebih dapat ya, bukan cuma satu arah lewat firman, tapi ada teks yang bisa disampaikan juga. Ya, Ratapan 3 ayat 28 sampai 29. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lobang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Nah, yang poin kedua untuk kita bisa lakukan dalam tekanan yang hebat, tadi fokus kepada Tuhan. Yang kedua adalah doa. Doa. Katakan doa. Sudah berdoakah kita hari ini? Sudah, saya sudah 2 gitu ya. Kalau iklan salah satu iklan marketing. Nah, ayo berdoalah. Ya, firman Tuhan katakan berdoalah. Nah, di ayat 55, ya Tuhan, aku memanggil namamu dari apa? Dasar lubang yang dalam. Dasar lubang yang dalam ini bicara apa? Suatu lubang yang dalam itu kemarin sempat dapat berita ya tentang orang-orang yang bekerja di tambang, kemudian istilahnya tanda kutip terkubur dengan tidak sengaja karena ada longsor, ada hujan yang di satu titik yang lain, kemudian di dinding yang di dalam tiba-tiba keluar air dan menutupi, sudah nggak bisa keluar lagi nih para orang-orang yang di dalam. Nah, bekerja di tempat yang dalam bukan pekerjaan yang nyaman. Tinggal di tempat yang lubang-lubang dalam bukan tempat yang nyaman, penuh dengan ketakutan, kesesakan. Nah, yang dikatakan bahkan sekalipun di lubang yang dalam, dasar lubang yang dalam, bukan cuma lubang yang dalam ya, di dasarnya, di titik terendah dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan, aku memanggil namamu dan engkau mendengar, di ayat 56, Ratapan 3, engkau mendengar suaraku. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku, saat engkau mengalami titik terendah dalam kehidupanmu, yang mungkin orang lain gak bisa tahu, seperti mau mati rasanya, berserulah, berdoalah kepada Tuhan. Karena Tuhan mendengar suara kita. Kita berdoa dan Tuhan mendengar. Firman Tuhan katakan, engkau mau berdoa masuk dalam kamarmu, tutup pintumu, kunci pintumu, berdoalah di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang di tempat yang tersembunyi akan mendengar dan menjawab doa setiap kita. Amin. Katakan kepada hati kita, aku mau berdoa. Aku mau berdoa. Berapa kali sehari? Berdoa ya, berdoa. Itu berapa kalinya iman masing-masing ya. Tapi berdoa, jangan tidak berdoa. Nah, di dalam tempat terdalam adalah kehidupan yang gak enak. Nah, kehidupan gak enak ini banyak macam. Ada yang namanya, ada hal yang membuat kita itu gak bisa berdoa. Itu poin yang terakhir. Dalam reaksi emosi yang menghancurkan. Jadi kalau kita mengizinkan
kita punya reaksi emosi yang salah, itu bisa membuat kita nggak bisa berdoa. Yaitu apa? Marah. Ya, marah. Oh, marah ini kan haknya orang ya. Kan ada itu namanya psikologi ya, salah satu itu yang sanguin itu kan dia suka marah-marah gitu. Tapi nggak cuma marah-marah, dia suka tertawa. Ya, dia suka menangis juga ya terkadang ya. Poe dikit-dikit ketawa, dikit-dikit poe teriak gitu ya. Poe ngomong terus itu sanguinis itu. Nah, marah itu menjadi, nah kalau emosi aja, iya wajar lah bisa dikatakan manusia. Tuhan Yesus pun dicatat di Alkitab pernah marah, itu pembelaannya kaum pemarah ya. Pernah marah itu Tuhan Yesus gitu ya. Pakai cambuk lagi, aku nggak pakai cambuk, mendingan aku daripada Tuhan Yesus. Ya nggak gitu konsepnya guys gitu ya. Bahwa kemarahan Tuhan Yesus kita nggak bahas sekarang ya. Itu hal yang berbeda dengan marah yang kita marah-marah. Kita marah itu saat apa? Zona nyaman kita terganggu. Kita lagi siap-siap dalam mau membangun. Kalau kemarin Nike kesaksian, saya itu kok berjuang ya. Berjuang bekerja jauh dari rumah, ditinggalkan orang-orang yang terdekat gitu ya, jauh di tempat terpencil, udah Surabaya Barat lagi. Kalau dulu Surabaya Barat ini terpencil ya Ko Erik ya. Dulu, kalau sekarang kok enak ya deketnya mall. Nah udah jauh, orang tuanya ada di seberang lautan gitu ya. Udah jauh kerja-kerja 2 tahun nabung untuk membeli satu apa yang diidamkan. Wah, dia self rewardnya membeli satu gadget ya yang wes ini gadget. Nah apalagi orangnya orang komputer ya, suka lah tahu spek yang rendah itu wah lewat gitu ya. Mau yang indah gitu ya, yang bisa dimiliki. Berjuang 2 tahun dapatlah yang dimiliki. Tetapi dengan seizin Tuhan ya, kemarin ini kesaksian kan boleh ini ya. Boleh diizinkan Tuhan untuk ini diambil sama orang lain. Wah biasanya kita punya cita-cita ya, kita sudah sampai di cita-cita kita, tapi kita nggak pernah tahu Tuhan izinkan itu diambil oleh Tuhan ya, Tuhan izinkan. Mungkin dengan kelalaian kita, dengan kelemahan kita, dengan kesalahan kita, oleh apapun. Tapi Tuhan izinkan itu hilang dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang di titik itu menjadi kecewa dengan Tuhan. Wah, gak Tuhan-Tuhanan. Tuhan kok gak bisa bela saya. Puji Tuhan. Tapi walaupun handphonenya hilang, malamnya masih bisa update status. Teman-teman handphone saya hilang, oh berarti masih bisa gitu ya. Tidak hilang nih kayaknya gitu ya. Masih ada, belum rusak soalnya yang lama gitu. Saking dijaganya belum rusak, udah ganti yang baru, belum ini. Nah Tuhan izinkan ya, kalau pengalaman yang terjadi juga Pak Jadi, aman-amannya Pak Jadi itu driver paling aman yang saya tahu gitu ya. Kecuali kalau sudah agak malam sedikit itu biasanya lebih cepat memang kecepatannya. Tapi ini masih sore, masih siang-siang, sore-sore. Bisa mengalami hal-hal yang enggak diharapkan. Ada hal yang terjadi, itu pengalaman-pengalaman yang lalu ya, di semester yang lalu. Kalau kita boleh mengalami hal-hal yang di titik tersebut, bagaimana respon hati kita? Respon hati kita, apakah kita mau menolak Tuhan? Ya, atau mau marah sama Tuhan, atau mau tetap percaya kepada Tuhan? Nah, respon yang paling menghancurkan adalah ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18, saya bacakan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi ketakutan ini membuat kita putus hubungan, ya, hilang. Waktu kita takut berarti kita sama dengan kita nggak percaya sama Tuhan, kita lepas dari Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, milikilah kasih ya, tidak sempurna dalam kasih, milikilah kasih. Biar dalam hidup kita, hati kita, walaupun kita kecewa, kita marah, kita gelisah, kita takut, kita punya kasih dalam hati kita. Amin. Katakan kanan kiri, cowok sama cowok ya, cewek sama cewek, aku mengasihimu. Ya. Kasihnya bukan kasih yang menyesatkan ya, ini kasih yang betul-betul kasih ya. Ya soalnya kalau nanti beda,
Nah sekarang suami dan istri boleh katakan, aku mengasihimu. Katakan dong sampai terdengar. Kalau yang pasangannya nggak ada di sini boleh di WA. Aku mengasihimu ya. Yang sudah tidak ada suaminya dan istrinya bilang kepada anak-anaknya, aku mengasihimu. Yang nggak laku gimana? Yang nggak laku, oh percayalah Tuhan akan sediakan pada waktu Tuhan ya. Percayalah. Yang penting jangan takut ya. Kita jadikan diri kita pribadi yang sempurna dalam kasih, ya. Sehingga waktu kita diperjumpakan dengan kasih, ya sang kekasih, kita melakukan kasih yang sempurna. Kita nggak maksa mereka mengasihi kita, tapi kita mengasihi mereka. Ya, hidup dalam kasih. Amin. Hidup dalam doa, itu hidup dalam kasih. Yang ketiga, Ratapan 3 ayat 25 sampai 26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yang kita bisa lakukan dalam tekanan yang hebat. Yang ketiga adalah tetap berharap. Jangan hilangkan pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, kita fokus kepada Tuhan, kita berdoa, tetap berharap kepada Tuhan. Sungguh datang kepada Tuhan. Ya, sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan akan bela kehidupan kita. Waktu kita marah, kita gelisah, kita takut, tetap berharap kepada Tuhan. Orang yang takut, dia kehilangan harapannya, masa depannya. Berapa banyak anak-anak muda, anak-anak kecil sekalipun memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri. Karena apa? Takut, habis dibully, habis dimaki-maki. Terus mengambil keputusannya sendiri ya. Di sini ada anak-anak kecil ya. Anak-anak remaja, remaja segede gitu. Remaja, pemuda, jangan putus pengharapan. Ya, kalau engkau mengalami masalah yang engkau sangat takut, jangan hidup sendiri. Ceritalah kepada orang tua. Orang tua guys, diajak ngomong, tiap kali diajak ngomong diamui aku, dimarah-marahi. Cari kakak-kakak rohani, ceritakanlah permasalahanmu ya. Jangan hidup sendiri, hiduplah dalam komunitas. Dalam komunitas. Nah, kita dalam ibadah ini ya, terbatas ya komunitasnya. Nah, komunitas itu gimana? Yang anak-anak sama anak-anak gitu ya. Yang remaja pemuda sama remaja pemuda. Yang bapak ibu yang sudah keluarga sama-sama ya dalam seusianya. Yang sudah lansia, yo sama-sama. Mau laki-laki sama laki-laki, monggo. Yang wanita sama wanita, monggo. Hidup saling memperhatikan. Ya, kita ketemu di waktu yang lain selain ibadah, kita bisa tanya gimana kabarnya. Kita bisa traktir bakso, kalau enggak bakso bebek, kalau enggak bebek, BBB yang lain gitu ya. Yang penting ada B-nya gitu. Nah, bakwan gitu ya. Maka jadi kita bisa bersama-sama, kita bisa saling mengasihi. Karena sekali seminggu tentu tidak cukup ya. Kita berdoa harus setiap hari. Aku enggak bisa berdoa di rumah, ayo berdoa bersama-sama. Oke? Tetap berharap kepada Tuhan. Nah yang keempat, yang terakhir, yaitu yang bisa kita lakukan dalam tekanan yang sangat terdesak adalah percaya kepada hal yang kekal. Jangan percaya kepada hal yang fana. Tadi saya sampaikan, percaya kepada hal yang fana itu apa? Uang, ya. Uang itu kekal atau fana? Fana. Hari ini masuk duit 100.000, hari ini keluar 150.000. Wah, senang masuk duit. Tapi ya itu, kalau berharap kepada yang fana, enggak bisa. Ya, apalagi hal yang fana? Banyak ya. Wah, banyak. Cita-cita, harapan, pasangan hidup. Wah, bojo tahu bojo? Bojo itu fana enggak? Fana gitu ya. Jangan percaya seutuhnya gitu. Ya, percayalah kepada Tuhan. Nah, bojo-bojo percaya kepada Tuhan ya. Hari ini kita seneng-seneng ya, karena hari ini tanggal muda gitu ya. Gajiannya banyak, masih wongkol ya. Nanti akhir bulan apakah bojo kita bojo yang sama? Beda gitu ya. Awalnya kalau potong gitu ya. Awalnya potong tahu tebel-tebel gitu ya. Kalau sudah akhir bulan wis tipis-tipis gini ya. Supaya tebel kayak tepung. Nah,
Segala sesuatu fana, tapi percayalah kepada hal yang kekal. Amin. Siapa yang hidup dalam kekekalan? Tuhan kita kekal. Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 kita sudah bahas sebelumnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yesus sudah Allah, sudah ada dari sejak sedia kala. Sejak sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada. Dia adalah Allah. Dia yang mempercayakan hidupnya untuk memberikan hidupnya kepada kita. Ya, dengan kasihnya dia mati di kayu salib. Mempercayakan kita untuk kita bisa hidup lebih lagi. Tuhan mau supaya kita hidup, bukan hidup di dunia ini fana. Tapi hidup bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Kekuatan yang kita punya, kekuatan dalam Tuhan. Amin. Hiduplah dalam fokus kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, percaya kepada hal yang kekal. Puji Tuhan. Ya, nanti biar kita dengar kesaksian, ada sebuah pergumulan dan Tuhan jawab pergumulan itu. Biar kita juga dikuatkan, kalau anak muda bisa Tuhan jawab pergumulannya, setiap kita pun bisa dijawab pergumulan kita oleh Tuhan. Amin. Kita mau tetap fokus percaya kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang kekal. Selama-lamanya dia tetap Allah. Keyboardis, mari kita maju. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kita mau memberikan hidup kita percaya penuh kepada Tuhan kita. Dia adalah Allah yang kekal. Segala sesuatu di muka bumi ini bisa berlalu. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berlalu dalam kehidupan kita. Berseru, amin, amin. Berharap dalam Yesus. Haleluya. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. 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 Amin. 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 Haleluya. 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 Yesus, Yesus, Yesus. Tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Biar kita nyanyikan sampai telinga kita mendengar apa yang kita nyanyikan. Biar muncul iman dalam hidup kita, bahwa tangan Tuhan yang memegang kehidupan kita. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.